Halo guys, welcome back to Arya Cool Channel. Sekarang Arya akan membahas 8 istilah baking yang perlu kamu ketahui. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Langsung saja ya guys ya. BPDA. Beberapa resep mencantumkan istilah ini dengan takaran 1/4 hingga 1 sendok teh. Sebetulnya apa sih BPDA itu? BPDA adalah singkatan dari baking powder double acting, yakni jenis baking powder yang memiliki 2 tahap aktif. BPDA banyak digunakan dalam pembuatan kue yang harus mengembang ya guys ya. Biasanya para pemula seperti saya ya guys ya memakai baking powder ini karena tidak perlu takut si kue gagal mengembang ya guys ya. Lalu DCC. Istilah yang satu ini pasti sering kamu temukan dalam resep kue coklat ya guys ya. DCC merupakan singkatan dari dark cooking coklat atau coklat masak dengan kadar kakao yang cukup tinggi. Nah, hampir semua resep kue atau kudapan pencuci mulut rasa coklat pasti memakai bahan ini ya guys ya. Biasanya DCC perlu dilelehkan, dipotong, diiris tipis atau diserut ya guys ya untuk topping kue. Lalu emulsifier. Pada dasarnya emulsifier berarti pengemulsi atau bahan yang berfungsi untuk menyatukan semua bahan dalam satu resep kue. Emulsifier biasa digunakan untuk mencampurkan bahan yang sulit menyatu seperti lemak ya guys ya, margarin dan mentega dan air. Selain menyatukan bahan agar tercampur rata, emulsifier juga dipakai untuk melembutkan tekstur kue. Bahan ini populer di pasaran dengan merek dagang Ovalet, TBM, dan SP. Hot pick dan soft pick. Ketika membaca langkah pembuatan dalam resep ya guys ya, kamu pasti menemukan perintah kocok hingga mengembang dan kocok hingga kaku saat mengaduk putih telur dan gula ya guys ya. Nah, soft pick sama saja artinya dengan kocok mengembang, sedangkan hot pick adalah kocok kaku ya guys ya. Soft pick adalah tahapan mengocok hingga bentuknya seperti foam lembut. Istilah ini juga biasa disebut puncak tumpul, yakni waktu kocokan mixer diangkat ya guys ya. Nah, di bawah ini ada waktu blending for egg white ya guys ya untuk putih telur. Dari soft pick sampai over beaten, dari 4 menit sampai lebih dari 6 menit. Dia akan membentuk puncak tumpul yang mudah terkulai jatuh, sedangkan hot pick atau puncak kaku adalah tahapan mengocok hingga kaku dan ketika mangkuknya dibalik dia tidak akan tumpah ya guys ya. Hot pick memang butuh durasi yang lebih lama daripada soft pick karena harus banyak mengumpulkan udara agar teksturnya kaku. Selanjutnya proofing. Kalau ingin buat roti ala rumahan, kamu akan sering bertemu istilah ini ya guys ya. Proofing adalah sebuah tahap pembuktian bahwa ragi atau bahan pengembang alami yang dicampurkan dalam adonan roti memang bekerja secara aktif ya guys ya. Biasanya tahap ini dibuktikan dengan mengembangnya adonan roti 2-3 kali lipat setelah didiamkan beberapa saat dalam pembuatan roti. Ada 2 tahap proofing yang harus dilalui ya guys ya. Yakni pertama untuk mengecek keaktifan ragi dan yang kedua untuk menghasilkan bentuk roti sesuai keinginan. Selanjutnya teknik aduk balik. Istilah yang satu ini biasa ditemukan saat langkah pencampuran bahan kering dengan bahan basah atau mencampur kocokan putih telur atau meringue ya guys ya dalam bahan yang konsistensinya lebih kental. Entah dikatakan teknik aduk balik atau aduk lipat, sebetulnya sama saja ya guys ya. Teknik ini merujuk pada gerakan tangan saat mengaduk adonan dengan spatula atau sendok kayu. Caranya, arahkan spatula pada pinggiran adonan, lalu seperti hendak mengumpulkannya ke tengah mangkuk. Putar spatula ke atas dan lipat adonan secara perlahan ya guys ya. Lakukan hingga kedua jenis bahan tercampur rata. Nah, mengapa kita harus memakai teknik ini? Tentu supaya udara yang tersimpan di adonan kering maupun meringue terkunci dalam adonan basah, sehingga ketika dipanggang kuenya bisa mengembang cantik ya guys ya. Lalu tes tusuk.
Jadi saat proses panggang sedang berlangsung, ada kalanya kita perlu mengecek kematangan tekstur kue. Dalam tahap ini kamu hanya butuh lidi atau tusuk gigi yang bersih, lalu tusukkan ke dalam kue. Ketika tusuk gigi diangkat, perhatikan jika ada adonan yang menempel di sana ya guys ya. Jika tidak ada alias bersih, berarti adonan sudah cukup matang. Tes tusuk ini perlu dilakukan dengan cepat, sebab terlalu lama membuka pintu oven malah membuat kue Anda kempis ya guys ya. Selanjutnya ulen kalis. Satu lagi istilah yang akan sering ditemui si penyuka roti ya guys ya. Ulen adalah sebuah tahap di mana adonan roti akan digiling dengan tangan hingga bentuknya utuh dan bertekstur halus. Nah, proses ulen dibilang berhasil kalau adonan sudah benar-benar kalis. Bagaimana kita mengetahuinya? Pastinya si adonan ini tidak akan terasa lengket di tangan, terasa empuk dan kenyal ketika dicubit atau dipukul, dan akan melar seperti karet ketika ditarik dari dua sisi. Proses menguleni hingga kalis bisa berlangsung 5-7 menit tergantung kualitas adonan ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari Arecool Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.